Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bapak Ibu. Pada pagi ini ya, saya mau coba showing hasil daripada tes yang sudah saya kerjakan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria, kemudian bisa dipanggil Jaka. Nah, untuk tes yang akan nanti saya showing itu saya pilih soal nomor satu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tentang sistem manajemen gudang yang mana yang saya pahami mengenai soal ini lebih ditekankan kepada konektivitas API-nya ya. Nah, ini saya pilih soal nomor satu ya. Jadi sebelum saya showing juga di sini saya coba jelaskan sedikit Bapak Ibu. Saya di sini menggunakan Laravel ya, dan kemudian UI-nya saya menggunakan UI simple ya Bapak Ibu ya, menggunakan Bootstrap bukan React. Cuman dari Bootstrap ini saya bisa coba untuk ngesiasati cara step management ya di React.js. Jadi nanti saya di sini pakai Ajax Bapak Ibu yang dikombinasikan dengan local storage. Jadi di sini saya menggunakan Laravel versi 10, kemudian untuk PHP-nya versi 8. Nah, untuk pertama kali saya mulai. Jadi running dulu Bapak Ibu di lokal karena saya pakai Laravel, kemudian saya running, terus nanti kurang lebih aplikasi awal muncul ya akan login seperti ini. Nanti kita akan coba masukkan email sesuai yang ada di dokumen Word ya di sini. Nah, mana ya? Nah, di sini kita coba masukkan autentikasinya, kemudian passwordnya pun saya masukkan. Nah, di sini saya juga sudah coba handling ini ya, errornya ya. Jadi katakanlah saya coba salah-salahin, coba login. Nah, nanti kita akan dapat Notify ya. Saya pakai library Notify.js Bapak Ibu untuk handle errornya atau akun tidak ditemukannya ya. Jadi ini message yang didapatkan dari REST API-nya langsung. Kemudian di sini saya coba isi password yang benarnya ya. Ini ketika saya isi, nanti dia login, akan masuk ke REST API, kemudian di sisi UI-nya saya tambahkan overlay ya. Nanti akan muncul kayak tadi, notify-nya sudah sukses, nah kemudian akan ngedirect langsung ke halaman utamanya. Nah, ini tertulis welcome, kemudian di sini saya ambil name ya, name daripada data dari REST API-nya saya tampilkan di sini, dan kemudian awal mulanya kosong seperti ini ya Bapak Ibu ya. Cuman sebelum masuk ke sini, di sini saya mau coba tampilkan sedikit bahwasanya saya sudah coba pasang validasi ya. Validasi dalam artian ngecek session ketika user itu sudah login atau belum. Jadi ini katakanlah ketika dia sudah login, kita tembak URL balik lagi, dia akan balik lagi ke halaman home. Karena pada prosesnya ketika saya login itu data yang didapatkan dari REST API-nya saya store atau saya saya simpan ya ke local storage, gunanya untuk menyimpan data seperti user, kemudian yang paling penting tuh ada tokennya ya, token bearernya tuh saya simpan di sana sebagai acuan check session-nya. Kemudian ketika ini saya tembak ke dashboard nggak akan bisa dia. Kenapa? Karena ya itu belum dapat parsingan dari REST API-nya yang belum di-store ke local storage. Nah, kemudian saya coba lanjut, login lagi di sini, passwordnya saya isi, kemudian emailnya juga saya isi.
saya login, nanti dia akan muncul. Nah, ini kenapa awalnya kosong? Karena saya mengacu ke poin ini ya Bapak Ibu ya. Jadi user diharapkan bisa nge-add data baik sebelum atau sesudah data itu diambil. Jadi pengertian atau yang saya pahami Bapak Ibu seperti ini. Nanti ketika dia mau get data atau dapetin data di awal pun bisa. Jadi ketika kita get data, nah ini hasil-hasil listnya yang saya looping ya ke dalam table. Jadi di sini ada nama barang atau nama item ya di sini. Ini ada stok, ada UWOM atau unit ya di sini. Di situ pun ada RUD-nya, ada bisa edit, bisa hapus juga. Nah, pada prosesnya di sini untuk get data awal atau apa, konektivitas pertama kali ke API, konektivitas mengambil data itu saya pertama kali dapetin dari REST API-nya dulu, REST API-nya dulu Bapak Ibu. Jadi hasil daripada data itu saya store atau saya simpan ke local storage nantinya. Jadi ketika saya adding di sini, kemudian saya isi misalkan Kanebo, kemudian stoknya katakan ada 60, saya save. Ketika saya save ini triggernya hasil daripada data ini itu saya push atau saya tambahin ya ke list local storage ya. Jadi saya simpan. Nah, ketika ini selesai disimpan, ini akan muncul Kanebo. Nah, hasil semua list ini itu enggak nge-get dari API-nya lagi. Kenapa? Karena yang saya pahami ya Bapak Ibu ya, untuk saat ini kan saya hanya dapat berupa permission read only ya. Jadi di sini untuk transaksi adding, update, delete dan sebagainya pun itu saya pure di local storage. Jadi enggak ada konektivitas ke database lokal juga Bapak Ibu. Nanti saya coba jelaskan sedikit ya di local storage saya coba tampilkan. Nah, terus kemudian ketika selesai ini pun ketika saya get data, nah datanya pun akan selalu sama nih. Jadi ini nggak akan hilang. Kenapa? Karena ya saya naruh di local storage tadi ya. Nah kemudian untuk proses updating datanya di sini sudah saya buatkan Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan From.js ya. Kenapa nggak pakai modal? Karena kan hanya 3 field aja yang diubah ya. Jadi menurut saya sih From.js sudah cukup ya. Jadi nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nama barang akan saya ubah jadi payung ya. Saya klik OK, saya edit jadi 50, kemudian jadi paste. Nah, hasil daripada updating data ini sama Bapak Ibu ditaruh ke local storage lagi. Nah, terus ini dia akan nge-generate table lagi, ngambil sumber datanya dari local storage lagi. Jadi nggak dari REST API-nya lagi. Nanti kurang lebih seperti ini, akan ada payung. Kemudian juga saya coba adding satu ya. Oh iya, di sini pun saya udah coba pasang validasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di sini payung, kemudian saya add lagi, di sini jadi payung lagi, kemudian katakanlah 90 piece, saya save, maka dia udah ada validasi nih, nggak bisa karena di, di apa di UI-nya, di front end-nya saya coba pasang validasi itu yang mana menggunakan kode unique item name ya di sini. Jadi nggak akan bisa. Kemudian saya coba add dulu ya. Ini payung bisa push. Saya simpan, dia akan tersimpan. Nah, kemudian tadi udah ada edit, update. Nah, ini untuk delete-nya. Jadi delete-nya ini where ID ya. Jadi data uniknya ID dipakai atau data palsingannya ID. Ketika saya klik, maka di sini klik OK.
Oke, maaf Bapak Ibu, terpotong karena hanya 10 menit ya. Saya coba lanjut Bapak Ibu, saya coba cepat ya. Jadi, ini tadi datanya hilang ya, kan saya lockout tadi. Jadi apa, lokal storage-nya hilang semua karena saya nggak pakai database lokal ya. Nah, ini saya coba logout. Nah, ini saya izin Bapak Ibu, saya coba perlihatkan proses, storing ataupun updating local storage ya. Jadi saya coba cepat, di sini saya masuk kembali, oke, kemudian di sini saya coba login. Nah, ini ketika ini login, nanti dia akan nge-passing nih Bapak Ibu ke local storage hasil daripada REST API-nya. Jadi saya coba login. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, saya handle-nya itu yang pasti token, kemudian kapan dia login, dan yang pasti apa ini, nama nama usernya, name-nya yang dari server yang saya pakai di sini. Nah, kemudian ketika saya nge-get data, nah dia akan nambah lagi nih satu key dari local storage ya. Jadi ini hasil daripada apa si REST API-nya ya. Nah, kemudian ketika di sini saya adding, saya isi misalkan tadi paku sekian, saya simpan. Nah, nanti dia pada prosesnya akan nge-push nih Bapak Ibu, nge-push ke local storage nih. Nah, cuman di sini kesulitan saya sih Bapak Ibu ya, terus terang di ID nih. Jadi saya masih menggunakan date time ya. Kan seharusnya kan ngambil angka terakhir ya. Cuman saya ngambil date time. Nah, kemudian ketika ini saya hapus pun sama, dia akan nge-update local storage-nya juga di sini. Nah, dia akan hilang. Kemudian lagi ketika saya logout, pada prosesnya dia akan menghilangkan semua ini. Saya coba logout, ya dia akan hilang. Kemudian saya masuk, saya tembak linknya, dia akan balik lagi. Kenapa? Karena nggak ada session di sini ya. Nah, mungkin segitu Bapak Ibu bisa saya tampilkan. Terus kemudian untuk GitHub-nya sudah saya naikin Bapak Ibu di sini. Ya, nanti di readme-nya pun udah saya coba kasih ini Bu ya, Bapak Ibu, instruksi ya. Jadi di sini saya pakai Laravel versi 10, terus kemudian PHP 8, kemudian jika ingin ini nge-cloning, tinggal di clone dulu, kemudian diinstal dependensinya, terus kemudian environment-nya di copy dulu karena kan nggak masuk ke ini ya, git ignore ya, dia .env setahu saya. Terus kemudian nanti akan ada file terbaru .env, nanti akan di-generate dulu seperti ini, yang kemudian nanti tinggal artisan slove aja Bapak Ibu, sama kayak gini nanti. Eh, Mungkin dari saya cukup sih Bapak Ibu, begitu dulu. Adapun ada selama saya showing ada kesalahan kata, kalimat, mohon dimaafkan. Saya pikir cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.